Hasil kualifikasi Piala Asia U17 Grup G, Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin pertama setelah mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-0, Rabu, 23 Oktober 2024, malam. Berlangsung di Abdullah Al-Khalifah Stadium, anak asuh Nova Arianto mampu mencuri gol cepat pada menit ke-7 lewat sundulan Mateu Bakker. Mateu Bakker memanfaatkan umpan penjuru Zahabi Gholi dengan sundulannya. Hasil ini membuat Timnas Indonesia sementara berada di puncak klasemen Grup G. Kondisi tersebut bisa berubah setelah pertandingan Australia versus Kepulauan Mariana Utara pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sayang, kemenangan Timnas Indonesia harus dibayar mahal dengan cederanya Fabio Aska yang mendapat penanganan dan ditandu keluar lapangan dengan mobil mini medis di penghujung waktu pertandingan melawan Kuwait. Jalannya pertandingan. Anak asuh Nova Arianto memulai permainan dengan melakukan umpan direct ke lini depan. Percobaan itu bisa diblok oleh pemain Kuwait. Pada menit keempat, Mierza mendapat umpan terobosan dari rekannya. Namun sayang, ketika ia berlari menuju kotak penalti mengejar bola, ia dijatuhkan pemain Kuwait dekat garis 12 pas. Gholi yang mengambil kesempatan tendangan bebas belum mampu menceploskan bola ke gawang. Hingga menit ke-6, anak asuh Nova Arianto masih memegang kendali permainan di sepertiga akhir lapangan. Puncaknya terjadi pada menit ke-7, umpan sudut Gholi yang mengarah ke tiang jauh sisi kanan disambut Mateu Bakker dengan sundulannya. Pemain yang memiliki darah keturunan Australia itu menyundul bola dalam keadaan kosong tanpa pengawalan pemain Kuwait. Skor 1-0 untuk Timnas Indonesia. Setelah gol itu, pemain Kuwait langsung merespons. Satu peluang mereka yang tepat sasaran mampu ditangkap oleh kiper Timnas Indonesia, Dava. Laga berjalan cukup menarik dari kedua tim karena terlibat jual beli serangan. Timnas Indonesia dominan melakukan upaya dari sisi kiri. Pada menit 24, skuad Garuda Muda hampir saja menambah keunggulan. Berawal dari lemparan ke dalam Fabio yang langsung mengarah ke kotak penalti, bola kemudian disundul Iputu Panji. Namun sayang, bola sundulan kapten Timnas Indonesia U17 itu masih membentur sisi kiri gawang Kuwait. Pada menit 35, Timnas Indonesia U17 mendapat peluang dari skema bola mati di pinggir kotak penalti sisi kiri. Gholi yang mengambil kesempatan lepaskan tembakan mengarah ke gawang, namun terlalu lemah sehingga mampu ditangkap penjaga gawang Kuwait. 2 menit berselang, Dava melakukan penyelamatan gemilang dari tendangan keras pemain Kuwait. Memasuki menit 40, skuad Garuda Muda tidak menurunkan intensitas serangan. Peluang Evandra yang mendapatkan bola dari hasil sapuan pemain Kuwait masih membentur pemain bertahan dan hanya menghasilkan tembakan penjuru untuk Timnas Indonesia. Hingga jeda turun minum, tidak ada gol tambahan yang tercipta, Garuda Muda unggul 1 gol atas Kuwait. Konsistensi permainan masih ditunjukkan oleh anak asuh Nova Arianto di babak kedua. Akurasi umpan 1-2 sentuhan dan distribusi bola mengalir begitu baik untuk menghasilkan peluang. Upaya pertama dengan umpan terobosan Gholi kepada Mierza digagalkan oleh wasit. Mierza berada dalam posisi offside ketika Gholi melepaskan umpan. Begitu juga dengan upaya pada menit 51. Keduanya kembali terlibat kerjasama untuk menghasilkan peluang. Setelah itu, intensitas permainan mulai menurun. Umpan-umpan pendek dan lebih bersabar diperagakan oleh kedua tim untuk menemukan ruang kosong. Memasuki menit 60, Timnas Indonesia memberikan ancaman dari umpan Fadli Alberto. Umpan mendatarnya ke kotak penalti di blok pemain Kuwait dan menghasilkan tembakan penjuru untuk Timnas Indonesia. Tendangan penjuru Gholi mengarah tepat ke gawang, tetapi dapat ditepis oleh kiper Kuwait. Kuwait dan Timnas Indonesia sama-sama banyak melakukan kesalahan individu ketika menggiring dan mengoper bola yang menyebabkan kehilangan momentum. Di 15 menit terakhir waktu normal pertandingan, permainan juga kerap terhenti karena banyaknya pemain yang mulai mengalami kram pada kakinya, terutama dari pemain Kuwait. Tidak begitu banyak peluang yang tercipta, namun lini pertahanan skuad Garuda Muda bekerja lebih ekstra karena serangan Kuwait yang lebih intens. Anak asuh Nova Arianto hanya sesekali mencoba upaya dari skema serangan balik. Pada menit 88, Zahabi Gholi mencoba peruntungan dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola yang mengarah ke sisi kiri gawang Kuwait dapat ditepis oleh sang kiper, Ahmad Al-Shawaf. Timnas Indonesia mendapat peluang tendangan sudut dari upaya ini. Ahmad kembali melakukan penyelamatan setelah menepis tendangan mendatar Mateu Bakker dari jarak dekat. Di injury time Bakker hampir menggandakan keunggulan skuad Garuda Muda. Sontekannya memanfaatkan tendangan sudut Gholi dapat ditepis kiper Kuwait. Tapi apes bagi Timnas Indonesia karena harus kehilangan Fabio Aska yang mendapat penanganan medis dan ditandu keluar lapangan. Hingga 8 menit tambahan waktu babak kedua berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim.
tim tuan rumah Kuwait harus mengakui keunggulan timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.